Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vito Satria Damar Putra dengan NIM 255314145. Di video ini dibuat untuk melengkapi tugas saya, yaitu tugas untuk mempresentasikan sebuah program yang mengimplementasikan link list pada sebuah program sistem sederhana, yaitu sistem KRS. Jadi di sini sudah saya mulai untuk menjelaskan programnya. Ini ada terdiri dari 5 file, yaitu ada not siswa, not mata kuliah, not KRS, link list, dan kuliah main. Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu mulai dari notnya ini dulu, lalu nanti link list yang ada 3 kelas ini, lalu yang terakhir ada kuliah main untuk mainnya ini. Oke, yang pertama akan menjelaskan untuk not kelas pertama ini, not siswa. Not siswa ini tujuannya untuk menyimpan data satu siswa, dan ada pointer next ini. Pertama-tama ini ada parameter, ada atribut in nomor mahasiswa dan nama mahasiswa, string nama mahasiswa. Dan di line 7 ini ada nextnya ini bertipe not siswa, kelasnya sendiri. Ini bukan data siswa, ini kayak petunjuk referensi untuk ke not siswa yang ada di posisi berikutnya. Jadi kayak nanti akan nyambung gitu. Ini yang jadi nanti not antara not kan saling nyambung, itu yang disebut link listnya kan di situ. Lanjut di line 10 sampai 14 ini ada konstruktor yang menerima 2 parameter, itu nomor dan nama, yang langsung disimpan ke atributnya masing-masing. Untuk yang line 13 ini next isinya 0, yang artinya not baru, ini belum punya sambungan ke not manapun. Kelas ini nggak punya metode apapun, jadi untuk nyimpen data aja seperti itu, nggak ada metode lain. Oke, selanjutnya kelas not mata kuliah ini untuk menyimpan mata kuliah dan ID-nya, yang hampir sama kayak gini kan, ini untuk mahasiswa tapi ini untuk mata kuliah. Yang hampir sama persis, jadi ya ini untuk di line 5 dan 6 ini, 5 ini untuk ID-nya dan selanjutnya untuk nama mata kuliahnya. Ini bertipe string, contohnya ada di sini, ada SD01 ini untuk ID nama mata kuliah struktur data, dan selanjutnya ada EPI02 ini untuk nama mata kuliah algoritma program, dan seterusnya. Kedua tetap nama untuk nama lengkap mata kuliahnya. Jadi line 7 ini ada next-nya hampir sama kayak yang sebelumnya. Fungsinya kayak di not siswa ini tadi, nyambungin ke not mata kuliah berikutnya seperti itulah. Dan yang 10 sampai 14 ini hampir sama juga kayak sebelumnya. Konstruktor ini menerima ID dan nama langsung disimpan, dan next-nya ini isinya 0. Dan ya untuk line 5 ini ada ini pakai ID gitu. Ini nanti jadi kunci referensi di data KRS. Jadi kalau seorang mahasiswa mendaftar mata kuliah yang diinginkan, nanti yang dicatat di KRS bukan nama mata kuliahnya tapi ID-nya ini, misal SD01 ini. Mungkin akan lebih jelas di kelas ini. Lanjut saja di kelas yang ketiga, not KRS ini mempresentasikan satu transaksi pendaftaran mata kuliah oleh seorang mahasiswa. Di line 5 dan 6 ini ada 2 atribut, yaitu nomor mahasiswa dan ID mata kuliah. Not ini nggak nyimpen siswa secara lengkap seperti nama, dan juga nggak nyimpen nama mata kuliah secara lengkap juga. Dia kayak cuma nyimpen 2 kode penghubung saja. Kalau ini kayak mirip tabel relasi gitu di database. Satu baris KRS ini cukup menyimpan 2 kode untuk mempresentasikan. Misal
siapa mengambil apa gitu, tanpa perlu duplikasi data aslinya. Lalu di line 7 ini ada tipe bertipe not atribut next bertipe not KRS, sama fungsinya kayak yang sebelumnya. Yang nomor line 10 sampai 14 ini untuk kontraktor menerima nomor mahasiswa dan ID mata kuliah yang langsung disimpan, dan nextnya di single sama yang sebelumnya. Selanjutnya di link list ini terdapat isinya 3 kelas sekaligus, yaitu list siswa, list mata kuliah, dan list KRS. Masing-masing berperan sebagai pengelola link listnya sendiri. Kita mulai dari list siswa di line 4 ini. Ini list siswa. Di line nomor 5 ini ada not siswa. Not siswa atribut head dengan tipe not siswa. Head ini kayak petunjuk ke not pertama di dalam list. Kalau list masih kosong, head akan bernilai 0. Lalu di line ke-8 ini adalah metode tambah yang menerima nomor dan nama siswa, mahasiswa. Dan di line 9 ini langsung dibuat not baru dari data itu. Lalu dilanjut di line 10 ini ada dicek dulu apakah list masih kosong. Kalau iya, di line 12 not baru langsung dijadikan head. Kalau list sudah ada isinya, masuk ke blok else ini di line 13 ini, lalu lanjut di line 15 dibuat variabel sementara yaitu chur yang dimulai dari head. Di line 16 selanjutnya ada while, jadi chur jalan terus ke depan selama chur next belum 0. Begitu ketemu not paling terakhir di line 17 ini, di line 17 ini not baru di sana disambungkan. Jadi semua data masuk dari belakang, lalu urutan pertama masuk, pertama nanti juga yang selanjutnya di line 22 sampai 30 ini, yaitu cara kerjanya simple. Mulai dari head 25, head di line 25 ini tampilkan not saat di line 27, lalu dipindahkan di next line dipindahkan ke next di line 28. Begitu juga chur bernilai 0 yang artinya sudah sampai akhir list. Lalu di line 33 ini sampai 40 ada metode get nama. Metode ini untuk menerima nomor sebagai parameter lalu menelusuri list dari awal. Di line 36 setiap not dicek apakah chur nomor yang sama dengan nomor yang dicari. Kalau ketemu langsung return namanya. Kalau sudah sampai akhir list dan nggak ketemu di line 39 nih, return text tidak ditemukan. Metode ini nanti dipanggil oleh list KRS saat menampilkan peserta per mata kuliah. Sekarang lanjut untuk kelas list mata kuliah di line 44 ini. Ini strukturnya identik dengan list siswa. Ada head di line 45, metode tambah line di line 48, metode tampilkan line di line 60, dan metode get nama di line 71. Tapi kali ini parameternya pencariannya itu ID tipe string, karena kode mata kuliahnya berupa teks bukan angka ya, karena yang ini tadi ini string kan. Selanjutnya cara kerjanya hampir sama semua, jadi kita langsung lanjut lagi ke kelas list KRS di line 82 ini. Punya head juga ini di line 83, dan metode tambah di line ini selanjutnya ada tampilkan juga. Dan yang
bikin beda yaitu ada di line 110 ini yang untuk tampilkan peserta. Metode ini menerima dua parameter ID mata kuliah, yaitu kode mata kuliah yang mau dicari pesertanya. Kedua, list siswa, yaitu referensi ke objek siswa yang sudah berisi data siswa. Dan lalu di line 111 ini dibuat variabel sur dimulai dari head. Di line 114 ada variabel urut sebagai nomor urut tampilan. Di line 111 sampai 121 ada loop menelusuri seluruh isi KRS-nya. Jadi nanti dicarikan gitu. Dinampilkan seperti itu. Selanjutnya di line 118 ini ditampilkan sebagai nama lengkap. Jadi yang muncul di layar nanti bukan nomornya kayak yang sebelumnya. Ini jadi nanti menampilkan nama lengkap lah. Ini contoh bagaimana dua link list saling berkesinambungan untuk menampilkan informasi di outputnya ini. Dan lalu lanjut file terakhir, yaitu untuk file mainnya. Itu untuk masuk programnya. Disinilah kayak ya inisialisasi semua ada di sini, mulai dari list siswa, list mata kuliah, isi KRS-nya, isi transaksinya apa aja. Ya, mungkin dari awal jelaskan. Di line 7 ini dibuat objek list siswa dari kelas list siswa. Lalu di line 8 sampai 12 ini adalah untuk identitas siswanya apa aja. Misalnya ini 111 ini Vino Anafi, seperti itu. Dan selanjutnya seperti inilah. Lalu lanjut untuk line 15 ini ada untuk dibuat list matkul, objek kayak sebelumnya, tapi ini isinya mata kuliah. Ini yang awalnya ini diisi ID mata kuliahnya, dan selanjutnya ini ada nama mata kuliahnya. Lanjut di line 24 ini ada bikin objek lagi untuk dibuat list KRS. Dan di line 25 sampai 39 ini untuk list KRS apa saja, list transaksi KRS-nya lah. Mahasiswa mana yang ngambil apa, kayak gitu. Seperti itu. Lanjut lagi, ini yang line ke bawah ini yaitu untuk menampilkan semua lah. Untuk menampilkan 3 bagian dari siswa, daftar mata kuliah, transaksi KRS 3 bulan ini. Lalu yang di line 60-an ini dibuat variabel sur yang merujuk ke head, yang ini menunjukkan ke head. Di line 63 ini sampai 67 ini ada loop menelusuri semua node di list matkul satu persatu. Di line 64 juga ditampilkan dulu ID dan nama mata kuliahnya. Lalu di line 65 ini langsung dipanggil tampilkan peserta dari list KRS dengan memasukkan sur ID dan list siswa sebagai parameternya. Hasilnya adalah untuk setiap mata kuliah akan muncul daftar nama-nama siswa yang terdaftar di kuliah tersebut. Oke, jadi untuk rangkuman dari program ini, keseluruhan program ini menggunakan 3 jenis node unit data untuk menyimpan data-datanya tadi kan. Ada node siswa, node mata kuliah, dan node KRS. Ketiganya dikelola oleh 3 kelas link list yang ada di kelas ini. Node KRS berperan sebagai penghubung antar data siswa dan mata kuliah tanpa menduplikasi datanya tadi kan. Mirip konsep tabel relasi tadi. Dan semua itu dijalankan bersama di kuliah mainnya ini. Mulai dari data mentah berupa kode-kode di bagian KRS sampai daftar peserta yang lengkap dengan nama di bagian terakhir outputnya ini tadi. Mungkin itu saja sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa penjelasan yang bertele-tele. Mohon maaf jika masih belum jelas, dan ya atas kurangnya mohon dimengerti. Itu saja, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Cukup seperti itu.